online. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat semua dan harus tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan biak online hari ini bersama kakak-kakak. Hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52, di mana Tuhan Yesus telah menceritakan tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara. Sebelum kita melanjutkan aktivitas biak hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan penuh dengan sukacita, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dulu. Kita patupkan kedua tangan di dada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari semalam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di biak online. Tuhan berkati kami di biak online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat bersama-sama bersukacita memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyiapkan hati kami untuk belajar bersama-sama tentang firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Nah, sebelum biak online masuk ke baca kitab suci, renungan, dan adik-adik mulai beraktivitas, yuk kita mulai bersama dengan bernyanyi dan bersukacita bersama. Siap? Kalau siap, kita berdiri yuk. Kita pemanasan dulu, bergerak, lalu kita bernyanyi. Oke? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family,
Sudah semangat kan? Pasti semangat. Selanjutnya kita akan kepada Kak Cesar untuk bacaan kitab suci. Siap? Jangan lupa loh ya, disiapkan kitab sucinya. Yuk kita ke Kak Cesar yuk. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama, sekarang waktunya kita membaca sabda Tuhan ya. Sudah siap semuanya Alkitabnya? Kalau belum siap, ayo diambil dulu yuk Alkitabnya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 52. Kakak ulang ya. Matius 13 ayat 44 sampai ayat 52. Sudah siap? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam Biak Online. Dan hari ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 51. Adik-adik tahu apa yang dijelaskan dalam sabda Tuhan itu? Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Apa itu sebenarnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu suasana damai sejahtera, sukacita, gembira, bahagia. Kita hidup bersama dengan orang tua, dengan sesama, dekat dengan Tuhan Yesus, dan kita memperoleh keselamatan di sana. Itulah yang dibawa oleh Yesus dalam seluruh ajarannya untuk kita. Yesus mau memberikan jalan kepada kita untuk bisa menikmati kerajaan surga. Apakah kerajaan surga itu nanti pada waktu kita mati saja dan kita bisa mengalaminya? Tidak, kerajaan surga itu juga kita alami saat ini. Maka kerajaan surga itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga itu adalah harta, kekayaan yang luar biasa bernilainya. Maka kita juga pun dalam hidup ini harus berusaha untuk menemukan kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka di sanalah tercipta, terjadi, kita alami kerajaan Allah.
Bagaimana kita harus berusaha untuk menemukan harta terpendam itu, untuk menemukan mutiara yang indah itu. Nah, Yesus sudah mengajarkan kita dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bagaimana caranya kita bisa menemukan mutiara yang indah itu. Kita bisa menemukan kerajaan Allah yang indah dan bahagia itu melalui seluruh ajaran Yesus Kristus sendiri, terutama melalui Yesus sendiri. Anak-anak mencintai Tuhan Yesus. Mari dengan mencintai Tuhan Yesus, kita juga menjalani ajaran-ajarannya. Kita meniru cara hidup Yesus. Itulah usaha kita untuk menemukan harta terpendam dan mutiara berharga dalam hidup kita. Anak-anak, hidup kita ini indah. Maka marilah kita berusaha untuk menggunakan hidup kita ini dengan baik, supaya hidup kita ini berguna, baik berguna untuk diri kita sendiri maupun berguna bagi orang lain. Tetapi berguna itu juga untuk kebahagiaan kekal kita di surga. Maka anak-anak, apa yang akan terjadi kalau kita dalam hidup ini selalu berusaha untuk mencari mutiara, mencari kerajaan Allah, mencari suasana bahagia bersama dengan Tuhan. Anak-anak, Yesus memberikan perumpamaan tentang pukat. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu diumpamakan pukat yang dilabuhkan di laut. Siapa yang menabuhkan pukat ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang dimaksudkan dengan laut itu adalah dunia. Dunia itu adalah semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk tanaman, termasuk hewan, termasuk alam semesta. Ini semua adalah dunia, dan kita semua tinggal di dalam dunia. Apa yang dimaksud dengan pukat atau jala itu? Yang dimaksud dengan pukat itu adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus atau Injil atau kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, siapa itu yang dimaksud dengan ikan? Ikan itu adalah manusia. Ikan itu adalah manusia. Anak-anak, semua orang tua, sesama kita, itu termasuk ikan. Nah, pukat ini mengumpulkan di dalamnya itu adalah ikan-ikan. Apakah semua di dalamnya itu ikan-ikan? Tidak. Di dalam pukat itu juga mungkin tertangkap itu sampah, rumput laut, sampah-sampah plastik yang sekarang ini banyak dibuang orang di kali. Ada juga ikan. Ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Nah, adik-adik, pada akhir zaman itu dikatakan oleh Yesus, nanti pukat itu ditarik. Nah, ada waktunya di saat dunia ini kiamat akan berakhir, pukat ini ditarik dan ditarik ke pinggir pantai dan dilihat di sana ada ikan yang baik, itu disimpan di dalam pasu, di dalam tempat, karena ikan-ikan itu berharga, ikan-ikan itu baik. Sementara juga ada ikan-ikan yang tidak baik. Nah, ikan-ikan yang tidak baik itu bagaimana, anak-anak? Dibuang. Apakah hanya dibuang begitu saja? Ya mungkin dibuang, mati dan dibakar, ya habis. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari di sini?
bahwa pada akhir zaman nanti kita itu akan dihadapkan dengan hidup kita kembali. Apa yang sudah kita lakukan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Semua orang yang berbuat baik dalam hidupnya, seperti ikan-ikan yang baik itu, akan dikumpulkan menjadi satu di dalam tempat yang baik. Nah, tempat ini yang dimaksudkan adalah kerajaan surga, adalah surga. Sementara ikan-ikan yang tidak baik yang dimaksudkan di sini apa? Ya, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Coba anak-anak nanti tulis ya, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu apa saja. Misalnya melawan orang tua, berkelahi dengan saudaranya, misu, iri hati, benci, malas, mencuri, dan lain-lain. Anak-anak bisa menambahkan sendiri perbuatan-perbuatan jahat apa yang anak-anak lakukan. Nah, inilah ikan-ikan yang buruk. Inilah perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita sebagai pengikut Kristus melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, digambarkan seperti ikan yang buruk, ikan yang tidak baik itu akan dibuang, akan mati, tidak berguna. Apakah juga anak-anak ingin hidupnya tidak berguna? Tidak. Pasti anak-anak ingin hidupnya berguna. Seperti apa? Perbuatan-perbuatan baik yang anak-anak lakukan. Misalnya rajin menolong orang tua, rajin berdoa, selalu rukun dengan saudaranya, rajin mengikuti biak online, tidak pura-pura, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang peduli dengan keadaan orang tua, tidak cengeng, tidak suka menuntut, dan lain-lain. Anak-anak bisa menambahkan perbuatan-perbuatan baik yang anak-anak bisa lakukan. Bagi anak-anak yang rajin melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, dalam perumpamaan tadi itu digambarkan dengan ikan yang baik. Maka kalau kita termasuk ikan yang baik, kita pasti akan berguna, akan bermanfaat, akan menjadi sukacita bagi papa dan mama, bagi keluarga, bagi sesama, bagi guru di sekolah, dan lain-lain. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita mau menjadi seperti ikan yang tidak baik atau ikan yang baik? Pasti kita akan berusaha untuk menjadi seperti ikan yang baik, yang berharga di mata Tuhan, yang berharga bagi sesama kita. Mari adik-adik kita berusaha untuk menjadi anak-anak baik yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, yang membawa kebahagiaan, yang peduli, yang rukun dengan keluarga, dengan siapa saja, dan yang peduli kepada sesama yang hidupnya sulit. Maka dengan itu kita mendapatkan jaminan untuk menikmati kerajaan surga kelak di surga dan di dunia sekarang ini. Inilah kebahagiaan yang sejati, inilah kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati anak-anak dan keluarga. Sampai jumpa minggu depan. Ya anak-anak, kita lanjutkan dengan aktivitas hari ini. Sesuai dengan bacaan kitab suci hari ini, kita akan mengambil bagian yang terakhir, perumpamaan tentang pukat.
Dan yang ditangkap di dalam pukat itu adalah ikan. Dan ikan itu melambangkan, ikan yang baik itu melambangkan perbuatan-perbuatan kita manusia yang baik. Dan juga ikan yang tidak baik itu menggambarkan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak baik. Hari ini kita aktivitasnya, coba adik-adik menyiapkan kertas ya, 2 kertas. Karena kita akan membuat 2 ekor ikan ya. Siapkan kertas, boleh dari kertas HVS, boleh dari bekas kalender ya. Yang penting 2 kertas. Sesudah itu siapkan gunting dan juga siapkan bolpen. Oke. Kalau sudah siap, sekarang kita menggambar dulu, menggambar ikan ya. Oke, menggambar ikan. Nah, coba lihat ini, ikan ini sudah digambar begini ya. Nah, sesudah itu dipotong. Ikannya dipotong. Ya, adik-adik, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, buat 2 ekor. Buat 2 ekor. Yang satu tulis semua perbuatanmu yang baik ya. Semua perbuatanmu yang baik yang sudah kamu lakukan dan yang akan kalian lakukan ya. Dan yang ikan yang satu ini tulis semua perbuatan tidak baik yang kalian sudah lakukan ya. Ikan yang satunya. Nah, ikan yang tidak baik ini diwarnai, pinggirnya itu diwarnai dengan warna hitam. Sementara yang perbuatan baik ini diwarnai di pinggir-pinggirnya dengan warna kuning. Oke, selamat mengerjakan. Bapak Ibu orang tua, tolong membantu putra-putrinya. Nah, itu aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir sekolah minggu online hari ini. Sehingga kami boleh bersama-sama bergembira, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Bersilah Roh Kudus-Mu supaya dapat menerangi hati kami, pikiran kami jadikan kami anak-anak terang-Mu, anak-anak pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana dengan lihat online hari ini? Pasti penuh dengan sukacita dan kegembiraan kan? Rasa ya pihak online minggu ini sudah selesai. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan untuk bertemu lagi di pihak online selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Dah, Tuhan Yesus